Alhamdulillah laporan kita diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Cuman untuk BAP pemanggilan saksinya nanti dilakukan pada hari Senin gitu. Dan ini sedang dalam proses lah istilahnya. Karena kan harus diselidiki dulu ke apartemen Casa Grande itu sendiri, karena kan di situ ada 3 saksi security yang melihat pada saat kejadian. Gitu. Nah itu mungkin bisa diceritain kronologi singkatnya seperti apa sih? Kronologis akunya atau dianya? Si korban. Kronologisnya saya kebetulan ada teman saya, dia tanya ada suaminya. Saya lagi kumpul di salah satu tempat di Gunawarman. Dia tanya ada suaminya enggak? Dia bilang, terus saya bilang ada. Terus tiba-tiba dia datang, tapi saya sudah di bawah. Dia datang, saya tunggu di mobil teman saya. Pas saya datang, saya tunggu di mobil itu tiba-tiba istrinya naik ke atas, turun-turun sudah nangis. Saya itu di sampingnya di mobil, istrinya ajak saya pergi jalan, naik mobil, terus dia muter sekali lagi lewat lokasi yang tadi dia berantem sama suaminya itu mungkin, terus dia ikutin mobil suaminya dari belakang. Pas dia ikutin itu sampai di apartemen Casa Grande, dia ada berantem sama suaminya di daerah lobi. Saya tunggu di samping mobilnya, terus tiba-tiba suaminya bawa istrinya ke arah mobil yang ada saya sampingnya. Tiba-tiba suaminya langsung pukul muka saya bagian sebelah kiri dan tendang muka saya bagian sebelah kiri. Terus ada pengancaman juga ya? Ada pengancaman, ada sopirnya juga yang ikut mukul juga. Enggak, dia nggak mukul sih, cuma dia bilang pengancaman. Dia bilang lo pergi dari sini daripada mati lo di sini, dia bilang gitu. Itu kenal nggak sama pelakunya? Pelakunya saya nggak kenal, tapi kalau istrinya saya kenal. Istrinya kenal. Hubungannya apa? Suami dari teman. Oh gitu. Sebelumnya ada masalah apa sih? Sebelumnya saya nggak tahu mereka ada masalah apa, saya nggak tahu, nggak kenal juga sama cuma sekali. diminta untuk nganterin, nemenin aja. Jika bisa habis kongko diminta nemenin tanpa tahu tujuannya mau kemana. Ternyata ikutin suaminya. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba dipukul. Saat itu Aida ada di situ. Nah besokannya dalam keadaan bengap-bengap dia kan ke rumah saya. Pas ke rumah saya dia cerita Bu, mama habis dipukulin, katanya dipukulin siapa dia bilang gitu kan. Dipukulin katanya sama suaminya si Putri, katanya gitu kan. Mau nggak salah apa-apa, Noah juga nggak tahu kalau misalkan dia mau ngikutin suaminya. Katanya tiba-tiba pas balik lagi habis berantem ketahuan si suaminya itu ketahuan sama perempuan lain, dan Noah yang dipukulin katanya gitu. Dia ke mobil, Noah ada di mobil, dipukulin sampai muka Noah ditendang kayak gitu. Kayak bengap, dan sampai dia kan ada usaha juga kan gitu, sampai beberapa hari nggak buka usahanya dan dirugikan secara finansial dong. Terus juga psikisnya juga kalau menurut saya sih sebagai perempuan yang pernah dianiaya juga agak terganggu, karena mungkin salah satu ada pengancaman gitu loh, karena ada trauma gitu loh, karena diancam lebih baik pergi dari sini daripada kalau diancam daripada sekarang. Nah itu Bang, gimana Bang ngeliat kronologi Bang langkah hukumnya apa? Langkah hukum yang sekarang itu kita menunggu dari kepastian dari bagian penyidik di atas. Maka itu diminta untuk besok Senin kita datang lagi ke sini. Semua saksi pelapor diharap datang, ya semuanya akan dilakukan sebagaimana mestinya. Di atas kita ketemu sama penyidik untuk ngomongin langkah selanjutnya dulu. Terus surat-surat bukti-bukti semua sudah dilengkapin, jadi persiapan aja untuk hari Senin lagi. Boleh kasih lihat Bang surat-surat? Boleh. Tapi berarti suratnya belum lengkap ya? Sudah lengkap, namun supaya enak, supaya enak langsung tanpa berbelit. Biar nggak. Lapornya di sini kita inisialnya AT, belum kita bisa kasih tahu nama lengkapnya, tapi inisialnya AT. Di Jakarta ya? Di Jakarta, Pak. Profesinya? Profesinya kurang lebih pengusaha untuk saat ini. TKP-nya lengkapnya Bang? TKP lengkapnya itu di depan salah satu apartemen di Jakarta Selatan, samping Mall Kokas. Samping Mall Kokas. Iya. Mbak, terakhir mungkin Mbak, sebelum yang setelah kejadian si pelapor apakah nggak ada niat baik minta maaf atau apa yang nggak kira dilaporkan? Belum ada sama sekali gitu loh. Kalau istrinya sampai sekarang masih komunikasi sama Noah gitu. Karena kan malah saya nggak kenal sama sekali. Di sini saya hanya sebagai saksi yang nggak terima saudara saya diperlakukan seperti itu. Apalagi saya kan pernah mengalami penganiayaan juga kan.
Jadi saya tahu istilahnya fisik dan psikologis yang misalnya rusak karena akibat penganiayaan kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang anak perempuan dan masih kecil istilahnya dia nggak takut kayak gitu. Seharusnya nggak boleh juga Dan seperti itu. memang nggak boleh, dan ini contoh gitu loh, jangan sampai terjadi di masyarakat banyak. Sebagai saksi dan istilahnya temenin dia lah, istilahnya saudara sendiri karena dilakukan hal yang wajar. Pak, sampai saat ini masih ada ancaman gitu dari dalam dari pelaporan? Ada sih. Hari ini sih nggak ada. Tapi udah sama visum belum? Sudah. Hasil visumnya udah keluar. Atau visumnya sudah ada. Tapi nggak diambil karena kan pengambilan harus ke polisi. Harus polisi yang melakukan prosedur sendiri. Untuk dari istrinya si terlapor, pernah ada omongan nggak ngasih unjuk kenapa sih dipukul gua gitu? Gak ada sih, dia nggak ada penjelasan apa-apa sih, cuma kayak kontak biasa aja, cuma saya kabarin buat laporan apa dan lain-lain, saya bilang sama istri. Responnya mungkin seperti apa? Terakhir sih istrinya juga sudah bilang kayaknya ke yang saya laporkan, cuma kayaknya dia responnya biasa aja. Terakhir sih istri bilang ya, kalau saya sampai ada apa-apa katanya dia nggak tahu gimana. Nah ada apa-apa tuh maksudnya ada apa gitu loh, jangan sampai saudara saya ini merasa terancam. Berarti hari Senin lagi kayak? Hari Senin ya, hari Senin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.